Ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang polimorfisme. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rendian Dijanugra Putra dengan NIM 24 10 10 286. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 1. Nomor 1, kita diberi kelas diagram seperti ini. Hubungan antara kelasnya yaitu ialah kelas abstrak yang berfungsi sebagai dasar semua produk. Kelas lain seperti baju dan pakaian, kelas elektronik, dan buku, berarti kelas dari kelas ini. Selanjutnya ada kelas baju dan pakaian. Kelas baju dan pakaian itu mewarisi dari produk dan menambahkan size. Yang artinya kelas baju dan pakaian ini turunan dari kelas produk itu. Nah, kelas baju dan pakaian memiliki metode khusus untuk konstruktur dan mungkin juga untuk ongkos kirim. Selanjutnya ada kelas elektronik. Kelas elektronik sama seperti kelas pakaian, yaitu waris kelas produk dan juga menambahkan field weight. Di kelas elektronik ini juga metode khusus sama seperti kelas baju dan pakaian, yaitu untuk konstruktor dan mungkin juga untuk ongkos kirim. Lalu selanjutnya ada kelas buku. Kembali lagi, kelas buku sama seperti kelas baju dan pakaian dan juga kelas elektronik, yang dimana kelas ini mewarisi dari produk dan menambahkan field page. Kelas buku juga memiliki metode khusus untuk konstruktor dan mungkin juga untuk ongkos kirim. Lalu selanjutnya ada kelas keranjang dan keranjang belanja. Nah, kelas keranjang belanja ini tidak secara langsung terhubung dengan kelas produk, tapi juga punya hubungan dengan fungsionalitas keranjang belanja. Nah, di kelas keranjang belanja juga mengandung fil barang yang merupakan list dari produk dan metode untuk harga total serta konstrukturnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Syahril Rafki. Di sini saya akan menjelaskan tentang versi kodenya tentang kelas diagram yang dijelaskan oleh Randy. Oke, aku buka Solution Explorer. Di sini ada produk.cs, ada namespace tentang tugas polymorphism. Di sini ada superclass, yaitu yang berisi abstrak, yaitu untuk menampung subclass-subclass lainnya agar bisa diubah lah ke superclass-nya si produk. Di sini juga ada public string name untuk memberikan nama dengan data tipe string, dan juga public double price yang itu untuk memberikan harga yang bertipe double. Di sini juga ada konstruktor, yaitu untuk menambah variabel di program .cs-nya supaya bisa menambah data tipe yang bernama nama dan juga bernama price atau harga. Dan sini juga ada public abstract double ongkos kirim, yaitu metode untuk mengirim mengirim apa ya namanya, ongkir lah ke produk, ke superclass produk. Dan di sini juga ada subclass elektronik yang berguna untuk subclass elektronik untuk yang bertumpu lah di yang bertumpu di produk, yang itu mempunyai data tipe wake atau beban yang berdata tipe double, dan juga konstruktornya itu mengikuti si superclass, yaitu mempunyai name dan pass, dan juga data tipe tambahan bagi elektronik yaitu adalah wake. Base name price ini juga dari si superclass ya. Terus wake sama dengan wake untuk memberikan
beban tambahan untuk di program.js yang nanti saya akan buka. Terus public override. Override ini untuk menimpa ongkos kirim yang berdata tipe double. Double adalah sebuah return bagi function ongkos kirim, yaitu untuk mereturn beban dikalikan dengan Rp1.000. Terus untuk public class baju dan pakaian itu juga subclassnya dari produk. Itu punya data tipe string. Terus bernamakan ukuran atau size yang punya konstruktor nama, price itu dari super class-nya, lalu ada string size dari subclass baju dan pakaian. Dan ini juga untuk memberikan data tambahan di program.js yang punya ongkos kirim Rp1.000 dan data tipenya bersifat double. Oke, untuk public class buku juga subclass produk mempunyai halaman yang data tipenya integer. Terus ini mengambil semua data tipenya dan menaruhkan ke program.js. Dan setiap ongkos kirim mempunyai Rp2.000 yang berdata tipe double. Dan juga ada public class keranjang belanja, yaitu untuk private list ini. Private ini adalah sebuah keamanan ya, ada public, private, dan juga protected. Dan saya memakai private untuk menambah produk yang yang user inginkan, yang bernama barang. Dan di sini ada konstruktor untuk menambah barang, yaitu untuk new list. Ini untuk setiap barang yang ingin dimasukkan akan dimasukkan ke dalam list di sini. Dan juga ada public void tambah, yaitu untuk menambah produk. Jika ada sesuatu produk yang ingin dimasukkan, langsung masukkan ke dalam kurungnya. Nanti akan dijelaskan di program.js. Untuk public double harga total, ini untuk menghitung harga total. Terus kita menamai harga total itu 0 dulu untuk sebagai temporary lah. Terus for each ini untuk seperti for pada Python, yaitu untuk iterasi yang berulang bagi semua benda yang ada di dalam barang. Itu nanti dijadikan temporary barusan harga total ke harga benda ditambah dengan harga ongkos kirim. Oke, untuk program.js-nya, di sini ada variabel keranjang untuk memberikan keranjang, untuk memanggil keranjang belanja. Bagian produk CS di sini untuk memanggil keranjang belanja supaya bisa dimasukkan berbagai barang-barang yang ingin dimasukkan. Yaitu pertama adalah laptop, yaitu bagian subclass dari elektronik yang memiliki nama produk setrika yang punya harga Rp210.000. Dan ini beratnya yaitu sekitar 6 kilo. Terus ini ada kemeja yang mempunyai subclass baju dan pakaian. Terus merek eh, apa jenisnya adalah kemeja yang mempunyai harga 130.000, yang mempunyai ukuran yaitu adalah ukuran L. Terus ada komik yaitu bersubclass buku yang punya tipe jenis komik dengan harga 20.000 yang punya 40 lembar. Lalu di sini ada keranjang dot tambah, yaitu untuk menambah semua belanjaan yang kita miliki, laptop, kemeja, komik, lalu menampilkan console right line, menampilkan total harga, keranjang dot total harga total dengan berapa rupiah. Mungkin saya akan run programnya. Ya.
Ini hasil runningan yang sudah dibuat oleh kode tersebut, yaitu mempunyai jumlah total 210.000 ditambah 130.000 ditambah 20.000 dengan ong ongkos kirim yaitu juga ditambah sehingga menjadi 369.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan kelas diagram untuk soal kedua, yaitu adalah Thorik Firdausi. Baik, untuk perkenalkan, nama saya Thorik Firdausi dengan NIM akhir 2043. Baik, untuk kelas diagram kedua dengan studi kasus penerbangan, pertama ada kelas program. Kelas program merupakan kelas utama dari metode main. Kelas ini tidak memiliki hubungan langsung dengan kelas lain dalam diagram ini. Yang kedua ada kelas rekening. Ini merupakan kelas dasar yang memiliki atribut dan metode yang berkaitan dengan operasi rekening bank seperti saldo, cek saldo, penarikan, dan penyetoran. Kemudian ada kelas rekening giro dan kelas rekening tabungan. Kedua kelas ini adalah subkelas dari rekening dan mewarisi semua atribut dan metode dari kelas rekening. Mereka juga memiliki atribut dan metode tambahan yang spesifik untuk jenis rekening tersebut. Contoh dari rekening giro yaitu penarikan tertentu, batas penarikan tertentu, dan rekening tabungan memiliki fitur bunga tabungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafur Razi dengan akhiran NIM 2046. Oke, langsung aja. Ini adalah kode program dari kelas diagram yang telah dijelaskan barusan. Yang pertama itu ada public kelas rekening. Jadi ini kelasnya tuh diatur public, yang artinya kelas ini tuh dapat diakses oleh semua kelas. Dan dalamnya ini ada sebuah field yang memiliki modifier access protected dan berjenis tipe datanya itu double. Kenapa protected? Jadi ini memakai protected demi keamanan buat agar saldonya itu tidak mudah di-set atau diubah ya. Jadi untuk mengubahnya itu diperlukan cara khusus gitu. Dan di bawahnya itu ada perintah untuk mengakses protected tersebut ya, public double saldo, dan di situ kita menggunakan get untuk mendapatkan akses ke dalam field saldo di atasnya. Dan di bawahnya itu ada metode. Kita udah masuk ke metodenya. Itu ada public virtual bool penarikan double jumlah. Di situ kami menggunakan tipe data public. Kita menggunakan akses modifier public ya dan virtual yang menandakan ini merupakan induk ya, dan memiliki tipe data boolean. Di sini tuh penarikan memiliki parameter jumlah. Jadi ketika kita akan menggunakan penarikan itu diperlukan untuk masukkan jumlah saldo yang akan kita tarik. Nah, sebelum kita bisa langsung menarik saldo yang kita punya, itu kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah jumlah saldo itu mencukupi atau tidak. Nah, apabila jumlah saldo itu mencukupi, apabila jumlah saldo kurang dari terlebih dahulu, kurang dari saldo, itu penarikannya bakal gagal dan statusnya akan menjadi false ya. Dan ketika kondisi lain itu, yang artinya jumlah saldonya itu lebih banyak dari jumlah saldo yang kita punya, itu maka saldo akan dikurangin jumlah dari penarikan kita dan akan berganti menjadi true gitu. Untuk sebagai pesan pengingat itu kita memunculkan pesan
ya, penarikan sebesar jumlahnya itu telah berhasil gitu. Ya, selanjutnya ada metode penyetoran. Di sini metode ini tidak mengembalikan nilai, jadi kami menggunakan void dan parameternya tetap sama, yaitu jumlah untuk memasukkan jumlah setoran yang ingin kita masukkan. Di sini kita bisa langsung ya, untuk saldo itu bisa kita tambahkan dengan jumlah dan akan memunculkan pesan bahwa kita telah melakukan setoran sebanyak jumlah yang kita masukkan dan kita akan bisa melihat saldo yang kita miliki. Selanjutnya ada metode cek saldo. Di sini untuk cek saldo itu kita langsung ngeprint istilahnya console line, kita langsung memunculkan jumlah saldo yang kita miliki saat ini. Oke, selanjutnya kita udah masuk ke dalam kelas turunan dari rekening, yaitu ada rekening tabungan. Di dalam rekening tabungan ini itu memiliki bunga. Di sini kita menggunakan access modifier private, yang dimana artinya bunga itu hanya bisa diakses di dalam kelas rekening tabungan saja. Dan di sini kita memiliki konstruktor rekening tabungan dengan parameter double bunga. Di sini kita bisa memasukkan bunga dari rekening tabungan. Gitu. Kita bisa menetapkan bunganya. Lalu untuk bawahnya itu ada metode public void bunga bulanan. Jadi itu adalah bunga yang akan kita terima setiap bulannya. Di situ untuk matematikanya itu ada saldo dikali bunga dibagi dengan 100. Dan karena ini merupakan kelas turunan dari rekening, maka di rekening tabungan itu dapat mengakses metode-metode yang ada di dalam kelas rekening seperti penyetoran dan penarikan. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam rekening giro. Rekening giro juga merupakan turunan dari kelas rekening. Dan di sini tuh yang spesial dari rekening giro itu dia itu bisa menarik saldo melebihi jumlah saldo yang kita punya, tapi dalam batasan tertentu. Maka dari itu kita membuat field ya, batas penarikan. Di sini kita akan menetapkan batas penarikannya dengan modifier access itu private, yang artinya sama seperti tadi, itu hanya bisa diakses di dalam kelas rekening giro. Untuk menetapkan batas penarikan, kita menggunakan konstruktor ya, dengan rekening giro dengan parameter double batas penarikan. Di sini kita akan menentukan batas dari penarikan yang kita lakukan. Selanjutnya ada metode public override soal penarikan double jumlah. Nah, ini merupakan metode penarikan. Kalau kita lihat dari yang tadi itu kan dari yang di kelas rekening itu sama-sama namanya penarikan, tipe datanya sama boolean, dan ada parameter double jumlah. Maka dari itu kita menggunakan override ya. Yang tadi di awal itu ada virtual. Nah, untuk di kelas turunannya itu menggunakan override. Di sini kita untuk operasinya itu ada pengecekan terlebih dahulu. Ketika jumlah penarikan yang kita lakukan itu melebihi saldo ditambah batas penarikan kita, itu maka kita tidak bisa melakukan penarikan dan akan menjadi false ya. Akan mengembalikan nilai false. Namun selain dari syarat di atas atau yang dengan artinya itu jumlahnya itu kurang dari saldo ditambah batas penarikannya, maka kita bisa melakukan penarikan dengan langsung mengurangi dari saldo kita. Di situ kita tampilkan pesan kalau kita berhasil untuk menarik melakukan penarikan pada saldo, dan kita bisa melihat sisa saldo kita sekarang gitu.
dan akan mengembalikan nilai true. Selanjutnya di program.cs, selanjutnya yaitu di program.cs, ini merupakan program utama ya untuk alur dari dari kelas rekening tadi. Di sini kita menciptakan objek dari kelas rekening tabungan, yaitu dengan nama tabunganku, dan di sini new rekening tabungan, dan di dalamnya itu ada parameter. Nah, parameter tersebut merupakan bunga yang kita set ya, yang kita tentukan. Nah, kan pertama-tama itu saldo kita kan 0. Jadi kita itu perlu untuk melakukan penyetoran terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan penyetoran sebanyak 20.000, dan nanti ketika kita lihat tuh maka saldo kita akan ada 20.000 gitu. Kalau kita anggap saja nih kita udah masuk ke awal bulan ya, jadi kita menetapkan bunga bulanannya, dan nanti saldo kita tuh akan kepotong sama bunga bulanan, dan di situ kita cek saldo ya, nanti bakal kita coba run biar tahu. Terus kita di ini mencoba untuk melakukan penarikan sebanyak 2.000 sehingga saldo kita berkurang. Dan untuk yang terakhir itu kita melakukan penarikan sengaja melebihi batas ya. Oke, Cok. Mungkin coba bisa di-run dulu. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita akan coba untuk nge-run programnya. Oke, di sini awalnya itu tadi kita melakukan setoran sebanyak 20.000. Kita berhasil melakukan setoran dan saldo kita ada 20.000. Dan di situ kita tadi kan ngecek ya untuk jumlah saldonya itu beneran masuk 20.000. Lalu itu kita melakukan penarikan sebanyak 2.000, lalu kita cek lagi dan saldonya itu berkurang 18.000. Dan tadi kita sengaja melakukan penarikan melebihi dari jumlah saldo di rekening tabungan itu gagal ya, karena kita udah mengatur kalau misalnya kita itu nggak bisa menarik lebih dari saldo yang kita punya. Oke, kita kembali ke program lagi. Oke, selanjutnya itu ada rekening giro. Kita menciptakan objek juga dengan nama sek tabunganku atau tabungan keduaku. Di sini kita kita menciptakan objek rekening giro dan parameter yang di dalamnya itu batas penarikan yang kita tetapkan. Seperti biasa, awalnya kita akan mengisi saldo terlebih dahulu, penyetoran sebanyak 10.000. Lalu kita akan melakukan penarikan sebanyak 20.000. Nah, kan kalau di rekening tabungan itu kan nggak bisa ya. Tapi kalau di giro itu bisa selama tidak melewati batas penarikan gitu. Kan kita set batas penarikannya itu ada 100.000 ya. Nah, itu masih bisa. Tuh, tapi yang ketiga, yang terakhir tuh kita melakukan penarikan ya sebanyak 200.000. Kita sengaja kita lebihin dan itu akan gagal. Mungkin bisa di-run programnya. Oke, di sini kita bisa melihat mulai dari yang itu setelah penarikan gagal saldo tidak mencukupi ya di bawahnya. Itu kita telah berhasil melakukan setoran sebanyak 10.000 dan saldo kita itu ada 10.000. Kalau kita melakukan penarikan besar 20.000 ya berhasil, tetapi itu saldo yang kita miliki akan menjadi minus gitu. Di sini kita kayak memiliki utang lah kepada banknya. Lalu yang terakhir itu kita sengaja melebihkan penarikannya melebihi batas dari penarikan yang telah kita tentukan 2 kali lipatnya tadi sebanyak 200.000, sehingga pesan penarikan akan muncul pesan bahwa penarikannya gagal dan melebihi batas penarikan. Dan ketika kita cek maka saldo kita akan tetap saldo terakhir kali waktu kita berhasil melakukan penarikan itu.
Baik, untuk kelas diagram nomor 3, yang pertama ada kelas shape. Ini adalah kelas dasar yang memiliki properti dan perilaku umum yang akan diwarisi oleh kelas-kelas bentuk spesifik. Kelas-kelas bentuk spesifik yaitu ada kelas persegi, kelas segitiga, kelas persegi panjang, lingkaran, dan jajar genjang. Kelas bentuk spesifik ini akan mewarisi kelas dari shape, yang berarti mereka semua memiliki karakteristik yang didefinisikan dalam kelas shape. Yang terakhir ada kelas program. Kelas ini tampaknya terpisah dari bentuk geometris dan mungkin berisi logika untuk menjalankan program yang menggunakan kelas-kelas bentuk tersebut. Untuk kodenya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenalkan nama saya Andaro Musadi dengan NIM 232410102056. Di sini saya akan menjelaskan kode program tentang aplikasi menggambar. Yang pertama, ini ada kelas shape yang di dalamnya berisi pabrik virtual void menggambar atau suatu metode menggambar. Kelas ini digunakan untuk membuat suatu bentuk geometris atau bentuk bangun datar. Untuk metodenya sendiri menggunakan pabrik virtual, yang berarti ini dapat digunakan untuk ditimpa atau melakukan override di kelas turunan selanjutnya. Terus yang selanjutnya ada konsol wetland yang berisi canvas. Ini adalah suatu perintah untuk memanggil metodenya tersebut. Itu yang selanjutnya yaitu ada kelas segitiga yang merupakan turunan dari kelas shape. Selanjutnya ada public override buat menggambar yang merupakan metode turunan dari shape, yaitu metode menggambar yang ditimpa. Kelas segitiga ini adalah satu kelas yang mewarisi kelas shape, yang artinya segitiga adalah bentuk spesifik dari shape. Jika dipanggil pada objek segitiga akan melakukan tindakan yang berbeda dari metode yang menggambar sebelumnya. Dengan base menggambar ini dapat memanggil implementasi metode menggambar dari kelas shape yang akan dicetak ke kanvas dan ditampilkan ke konsol dengan konsol wetland menggambar segitiga. Yang selanjutnya yaitu ada turunan dari kelas shape, yaitu kelas lingkaran. Ini juga sama menimpa metode menggambar dari kelas shape. Kelas lingkaran ini juga mewarisi kelas shape, yang berarti kelas lingkaran ini juga merupakan bentuk spesifik dari shape. Metode menggambar dalam kelas ini juga merupakan override dalam kelas lingkaran, yang artinya jika metode ini dipanggil pada objek lingkaran, maka ia akan melakukan tindakan yang berbeda dari metode menggambar di kelas shape yang sebelumnya. Dan untuk memanggil gambar lingkaran menggunakan konsol wetland menggambar lingkaran. Untuk yang selanjutnya ada kelas turunan persegi, bukan juga kelas turunan dari shape. Ini juga sama, kelas persegi ini adalah kelas yang juga mewarisi kelas shape, yang juga spesifik dari shape. Kelas ini juga mengambil atau menggunakan metode
menggambar dari kelas shape, yang artinya jika objek persegi ini dipanggil akan melakukan suatu tindakan atau hal yang dapat berbeda dari implementasi metode menggambar di kelas shape. Lalu kita menggunakan konsol wetland untuk menggambar persegi. Untuk yang selanjutnya ada kelas persegi panjang yang juga merupakan keturunan dari kelas shape. Di sini ada public override menggambar. Kelas ini juga mengambil ditempa yaitu metode menggambar, yang dimana ketika menggunakan metode menggambar ini saat dilakukan pada objek persegi panjang akan melakukan suatu tindakan yang berbeda juga dari kelas shape yang dibuat pertama tadi. Dan untuk menampilkannya ke konsol menggunakan konsol wetland menggambar persegi panjang. Dan untuk kelas turunan yang terakhir ada kelas jajar genjang. Kelas jajar genjang ini adalah kelas yang mewarisi kelas shape. Di dalamnya ini juga terdapat metode menggambar yang merupakan override di kelas jajar genjang. Yang jika metode ini dipanggil, maka akan juga berbeda tindakannya dari metode menggambar pada kelas shape. Dan untuk menampilkannya ke konsol, kita menggunakan konsol wetland menggambar jajar genjang. Dan untuk yang selanjutnya ada kelas program, di mana di sini terdapat array bernama shape yang berisi di dalamnya objek-objek dari kelas-kelas dari bentuk geometri atau bentuk bangun datar yang sudah dibuat tadi. Ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang, dan juga jajar genjang, yang semuanya merupakan turunan dari kelas shape tadi. Kemudian kita melakukan sebuah loop dengan menggunakan for each. Jadi setiap objek dalam array shape ini diproses secara berurutan untuk setiap objek yang akan dipanggil menggunakan metode menggambar. Setelah menggambar bentuk tersebut dengan menggunakan metode menggambar, maka digunakan konsol wetland untuk membuat sebuah baris setiap gambar tersebut. Boleh di-run. Nah, ini hasil dari aplikasi menggambar yang dibuat tadi. Untuk ini sama-sama digambar di kanvas, tapi semuanya beda bentuknya. Yang pertama ada menggambar segitiga, lalu kanvas yang selanjutnya ada menggambar lingkaran, ada yang menggambar persegi panjang, yang terakhir kanvas di dalam kanvas tersebut menggambar jajar genjang. Mungkin cukup penjelasan dari studi kasus nomor 3. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Sekian presentasi tugas dari kelompok kami. Mohon maaf jika kurang jelas karena kami berusaha sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.